Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bertemu kembali di channel Destif. Baik, dalam kesempatan kita kali ini kita masih bersama Bang Opung Parbelang. Dimana kita akan melihat video dari Bang Opung Parbelang bahwa saat ini membahas seorang Bambang Pacul yang saat ini di PDI Perjuangan. Belakangan kali ini dikabarkan bahwa Bambang Pacul ingin keluar dari PDI Perjuangan. Apakah ini berita benar atau memang hanya hoax ya? Nah, kita akan kupas bersama Bang Opung Parbelang. Hari ini kita akan saksikan videonya. Ya, simak videonya. Ini sangat menarik dan lucu juga. Ya, jangan sampai dilewatkan. Tonton sampai selesai. Selamat menyaksikan. Banyak media mengatakan bahwasanya Bambang Pacul akan keluar dari PDIP. Kalian percaya nggak? Kalau aku nggak percaya. Ya nggak percaya lah. Yang pertama, ya kan beliau itu bisa dikatakan adalah loyalis PDIP, kan begitu. Yang kedua, beliau kan lagi menjabat sekarang, apalagi posisinya sekarang jadi wakil ketua MPR. Ya, walaupun banyak memang netizen mengatakan Bambang Pacul keluar, Bambang Pacul keluar. Kalau aku sendiri jujur aja aku bilang, walaupun hati ini berharap, tapi kayaknya kurang percaya aku. Nggak tahu kan kenapa gitu loh ya. Jadi kan begini, jangan gara-gara ya kadang-kadang begini. Kita berpikiran kalau misalnya satu institusi, satu organisasi rusak contohnya harus keluar semuanya orang, kasihan wah. Dan tahu enggak kalian, kalau kita pelajari, menurutku ya, di PDIP ini sekarang biar tahu kalian, kalau sepenuhnya di partai ini dibenci rakyat, kayaknya aku nggak percaya juga. Buktinya di Jawa Tengah, ya, di Jawa Tengah itu pemilih PDIP masih banyak waktu pilkada kemarin. Bisa dikatakan 42% atau 41% itu, ya, itu kita nggak bisa anggap remeh. Tapi kenapa bisa? Kenapa bisa di Jawa Tengah, ya? Masih ada suara PDIP yang signifikan memilih calon gubernurnya waktu itu. Ternyata begini, setelah aku pelajari, ini nggak bisa lepas dari peranan ya 3 orang. Yang pertama Bambang Pacul, yang kedua Mbak Puan Maharani, yang ketiga Mas Utut. Kan begitu, yang Grandmaster catur kita itu ya. Jadi bisa dikatakan ya, mereka ini tidak ada cacatnya di mata masyarakat, kan begitu. Mereka ini tidak ada celahnya di mata masyarakat. Di para pemilihnya itu, mereka itu bisa dikatakan menjadi sanjungan gitu loh. Mereka dielu-elukan ya, bisa kita lihat bagaimana perolehan suara mereka ya. Bisa dikatakan suara mereka tinggi-tinggi gitu loh ya. Ini aku berbicara khusus Jawa Tengah lah dulu ya. Jadi ternyata pemilih di sana ya menambatkan pilihannya kepada Andika Perkasa. Ternyata alasan mereka itu adalah mereka itu para pemilih atau loyalisnya Bambang Pacul, Utut dan juga Mbak Puan, karena mereka itu bisa dikatakan dapil dari Jawa Tengah semuanya ya. Jadi ternyata kalau dipelajari sebetulnya PDIP ini masih ada yang mencintai rakyat. Oleh karena apa? Oleh karena ada orang-orang positif di dalam PDIP. Masih ada. Ya, masih ada. Nggak semuanya negatif. Ya. Tapi kita nggak bisa menampik bahwasanya di dalam PDIP ini juga ada orang-orang atau elit-elit yang beraura negatif. Jadi kalau orang-orang yang beraura positif, aku tidak ikutkan dulu untuk Megawati ya, karena beliau kan ketua umum, bisa dikatakan ya apa-apa beliau kan begitu kan. Aku mau berbicara dulu tentang ada 2 faksi di dalam PDIP. Kalau aku katakan sih secara arah politik ini ya bisa dikatakan sama gitu ya, tapi di dalam menjalankan praktek politiknya mereka ini cenderung berbeda gitu loh. Yang pertama kalau aku katakan ya elit-elit yang beraura positif, dan kelompok yang kedua adalah elit-elit yang beraura negatif. Ya, tunjukkan dulu orangnya siapa-siapa. Yang beraura positif itu ya seperti Mbak Puan Maharani, Bambang Pacul, dan satu lagi Pramono Anung ya.
Ya, aku nggak ikutkan Mbak Mas Utut karena kita ini berbicara skala nasional ya. Ada Mbak Puan Maharani, Mas Bambang Pacul dan juga Mas Pramono Anung. Bisa dikatakan mereka ini tidak pernah menunjukkan satu sikap yang tidak menghargai terhadap lawan politik. Kita bisa lihat bagaimana santunnya Bambang Pacul, bagaimana bersahajanya Ibu Puan Maharani, bagaimana beliau itu tidak pernah ikut arus untuk menjelek-jelekkan pemerintah. Kalaupun mereka mengkritik, ya kritik mereka itu masih di dalam batas-batas penghormatan terhadap pemimpin. Ya, kita bisa melihat bagaimana Mbak Puan sama Mas Jokowi sebetulnya dalam beberapa kesempatan mereka terlibat dalam percakapan yang akrab gitu loh, ya. Dan makasih begitu juga tidak pernah sekalipun Bambang Pacul mengeluarkan statement-statement yang melukai hati masyarakat, apalagi pendukungnya Joko Widodo. Begitu juga Pramono Anung. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang beraura positif gitu loh, ya. Jadi tidak heran ya Mbak Puan terpilih menjadi ketua DPR dan juga Bambang Pacul terpilih menjadi anggota dewan, bisa dikatakan anggota DPR RI dengan perolehan suara yang lumayan banyak gitu. Dan Pramono Anung ya di Jakarta beliau itu mendapatkan perolehan suara yang bedanya 10% dengan Ridwan Kamil, ya. Karena apa? Karena mereka memiliki pribadi-pribadi yang positif. Ya. Dari awal kemarin kan aku selalu mengakui kan, siapa sih yang nggak mengakui kalau Mas Bambang Pacul itu adalah salah satu orang yang paling positif yang ada di PDIP. Harus kita akui itu, ya kan? Dan di lain sisi ternyata di PDIP ini juga diisi juga orang-orang yang beraura negatif. Katakanlah beraura negatif. Yang pertama udah pastilah Hasto. Ya, yang kedua itu Deddy Sitorus, ya kan begitu. Yang ketiga itu ya aku katakanlah dulu si Adian Apitupulu. Tapi kalau aku lebih sukanya si Arya Seno. Cuman Arya Seno ini kalau ku tengok katanya dia pernah mengakui bahwasanya usianya masih 20-an gitu, 20 sekian gitu. 22 kalau nggak salah, kan begitu ya. Dan juga ada juga Mas Titon Pasaribu. Cuman kita nggak ikutkan dia. Karena apa? Karena dia lagi bersenang-senang dia di tengah. Ya. Tapi belakangan ini yang paling nongol pot di permukaan itu ya Hasto dan juga Deddy Sitorus. Plus kalau kukatakanlah dulu Arya Seno, begitu juga Adian Apitupulu, ya. Kita bisa melihat bagaimana mereka itu menghalalkan segala cara ya untuk menjelek-jelekkan pemerintahan Bapak Joko Widodo, kan begitu. Apalagi yang namanya Hasto. Tiada harus tanpa menjelek-jelekkan gitu loh, ya. Jadi apapun yang menjadi kebijakan Bapak Jokowi, apapun yang menjadi tindakan Bapak Jokowi, selalu mereka itu punya cara, ya, punya cara untuk menjelek-jelekkan, bahkan cenderung memfitnah. Masih ingat kemarin itu yang dikatakan bahwasanya bagaimanapun ceritanya PDIP harus bisa dikatakan harus bisa ditumbangkan. Dia tunjukkanlah rekaman-rekaman bisa dikatakan rekaman yang nggak ada relevansinya dengan pernyataan dia, kan begitu. Itu cara mainnya si Hasto. Bagaimana juga dia melakukan wawancara dengan mantan pacarnya Kaesang. Apa urusannya mantan pacar Kaesang dengan perpolitikan Indonesia? Ya, dia bilang pula begini, ya kami ada rahasia yang sangat erat kaitannya dengan gratifikasi. rahasia penting. Ya, jadi begini, ya, jadi yang ini tiga, ya, apalagi di situ terus kita kan bisa lihat congornya, kan begitu. Semua salah pemerintah, semua salah Jokowi, semua salah keluarga Jokowi, kan begitu. Tapi tahu enggak kalian, di saat orang-orang yang beraura negatif ini ya melontarkan kata-kata hinaan, kata-kata menyudutkan, kata-kata mendiskreditkan, ya, tapi seiring berjalannya waktu ya ternyata ya kalau bisa dikatakan mereka lah yang dipakai alam semesta untuk memuliakan keluarga Jokowi. Cuman masalahnya begini, PDIP mau dibawa kemana? Kan begitu, ya. Sekarang begini, seperti Hasto contohnya, dia seorang sekjen, sekretaris jenderal. Di mana-mana yang namanya sekretaris jenderal itu adalah orang nomor 2 di partai. Ya, bisa dikatakan ya omongan dia adalah omongannya Ketum, kan begitu. Tapi apakah bisa kita pastikan kalau omongan dia adalah omongan Ketum 100%?
Padahal anaknya gitu Puan Maharani, tapi nggak gitu-gitu amat. Kan begitu. Jadi aku agak bingung juga ngeliat si Hasto ini gitu loh ya. Apakah dia sedang diperalat ataukah memang dia sedang memperalat dirinya sendiri? Gak tahu juga kita. Ya, jadi nggak ngerti aku dengan tindakan-tindakan kawan ini ya. Apakah dia ini sedang mencari pengikut, mencari follower di tengah-tengah kader mereka supaya apa? Ini kan sebentar lagi kan akan pemilihan ketua umum ini. Dari mana kau tahu? Pun nggak tahu juga sih. Sebetulnya bukan pemilihan ketua umum ya, tapi lebih tepatnya yang namanya Hasto ya, dia itu sudah hampir genap 2 periode menjadi sekjen dari PDIP. Kita nggak tahu ini ke depannya ada pemilihan ketua umum atau enggak. Kalau aku sih kurasa sih enggak sih. Karena biar tahu kalian seberkuasanya Demokrat waktu itu kalau untuk menyerahkan ketua umum itu ya kan, ya itu diserahkan langsung sama anaknya. Nah ini sampai sekarang bukannya bilang apa ya, Ibu Megawati yang harusnya sudah sepuh, harusnya dia itu cuma kontrol doang, nggak mau dia serahkan kepemimpinannya kepada anak-anaknya. Ya katakanlah dulu kepada anak-anaknya itu, karena itu kan partai dinasti ya kan. Kenapa kau bilang itu partai dinasti? Loh, buktinya Romi Soekarno bisa naik, tinggal main tunjuk begitu aja. Nomor urut suara nomor 4, sementara kursi yang dapat 2. Kursi pertama sudah diisi, kursi kedua diisi sama Romi Soekarno. Apa nggak sadar kalian itu politik dinasti? Yes. Makanya gue bilang ya, jangan kita itu mengatakan kau politik dinasti, padahal kita sendiri pelakunya. Ya, jadi itu dia. Jadi kita bisa lihat bagaimana yang namanya Hasto. Apakah dia berambisi menjadi ketua umum? Bisa jadi. Bisa jadi. Ya tepuk tangan aja dulu sama si Hasto kan begitu kan. Ya kita nggak tahu juga. Ya biasa kadang-kadang melalui trik dan intrik ya, nggak karena ada anaknya ketua umum bisa naik, bagaimana situasi bisa dikondisikan kan begitu kan. Itu dia, apa lagi namanya politik bro ya kan, semua orang itu punya ambisi gitu loh. Cuman sekarang bagaimana cara mereka mengarahkan ambisi mereka, baru dia di situ terus kita bisa lihat dia ya, makin lama makin stres dia. Karena apa? Dia itu kan ketua DPP bagian pemenangan pemilu eksekutif. Kan begitu. Nah, bagian pemenangan pemilu legislatif Mas Bambang Pacul kan begitu. Ya tenang-tenang aja, kerjanya udah beres. Kan begitu. Walaupun nilainya merosot, walaupun jumlah dewannya berkurang, paling tidak minimal ada kebanggaan lah, masih tetap ranking 1. Kan begitu. Sementara di situ harus coba lihat, kalah telak pilkada di beberapa tempat di Indonesia ini, terlebih lagi di kandang banteng, apa gak stres dia? Jadi aku nggak tahu, oleh karena memang stresnya dia lah, makanya dia melakukan serangan-serangan. Bahkan polisi pun juga dia tuding ya, dipergunakan atau diperalat oleh kaum kekuasaan ya, untuk memenangkan salah satu paslon tertentu ya, dan dia bawa ini ke dalam DPR untuk didiskusikan. Rupanya apa? DPR menolak. Ya karena apa coba? Tuntutan dia gara-gara dia kalah ya, gara-gara partainya kalah, dia suruhlah Polri itu supaya ada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ada di bawah TNI sekalian ya. Padahal bukannya bilang apa, yang memisahkan polisi dari ABRI dulu, ABRI namanya, ABRI itu ketua umumnya itu. Gitu loh. Ya, jadi jangan pernah kita itu, aduh ya, tapi jujur aja loh aku bilang ya, memang kalau nggak ada orang ini nggak rame. Gitu loh. Tapi hati-hati dengan ramenya keluarnya orang ini ya, termasuk yang namanya si Adian Nabi dulu ya. Dulu aku jujur aja gue bilang aku ngefans sama dia, dan sampai sekarang juga aku nggak ngefans sama kawan ini ya. Ya walaupun dia kritis, tapi masih bisa dikatakan ya masih 11-12 lah sama Hasto sama di situ. Ya, cemana mau dibilang, yang ditudingkan selalu itu dinasti. Inilah orang yang paling rajin menuding Joko Widodo melakukan politik dinasti, kan begitu. Tapi ketika Romi Soekarno
naik ya menjadi anggota dewan padahal tidak full suaranya, berhenti dia ngomongin dinasti. Kan begitu. Dan juga ini orang bukannya bilang apa, dari pilpres kemarin selalu bikin-bikin blunder. Orang ini tiga, Hasto terkenal dengan nangis-nangisnya, ya kan? Setelah itu Deddy Sitorus, ya kan? Terkenal dengan bagaimana kritik-kritiknya tajam tak menentu. Kan begitu. Adian Napitupulu juga kadang-kadang nyeleneh. Disuruhnya Ganjar menjadikan jas, padahal belum tentu menang. Ya kan, sekarang coba bagaimana nasibnya jasnya si Ganjar itu, coba. Pelantikan presiden kemarin nggak datang. Ya kan, pelantikan dewan juga kemarin nggak datang. Iya. Jadi kita akan melihat bagaimana PDIP ke depannya. Kalau lebih mendominasi orang-orang beraura negatif ini, bisa hancur itu, bisa hancur. Ya, itu dia. Dan orang ini harusnya sadar, ya. Orang-orang seperti Deddy Sitorus, ya Adian Napitupulu, Hasto, sadar harusnya. Karena apa? Tanpa ada pemilih-pemilih loyal dari orang-orang yang beraura positif tadi, PDIP nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Apalagi komandan Korea itu, ya kan? Kalau A kata komandan Korea, ya itu semua pengikutnya bilang A itu. Puan Maharani bilang A, yang lain juga bakalan nyusun bilang A. Utut begitu juga, dan banyak, ya. Aku bilang sama kalian, sebetulnya di Jawa Tengah itu kader-kader PDIP-nya bagus-bagus, betul, bagus-bagus. Ya, bisa dikatakan memang ya luar biasa lah, loyal, ya kan, dan juga bekerja, ya. Ya walaupun ada beberapa yang agak aneh kan begitu kan, biasa itu, ya. Tapi kan kita lihat sendiri bagaimana mereka mendapat. Kita harus akui sebetulnya harus berimbang dulu Bung Perbelak mengatakan bahwasanya 41% di sana itu masih pemilih loyalnya PDIP. Karena apa? Ya karena ada orang-orang seperti ini. Ada Mas Utut, ada Mas Bambang Pacul, ada Mbak Puan Maharani, ya, dan juga ada beberapa caleg-caleg potensial lainnya, kan begitu. Tapi orang ini nggak sadar, merasa bahwasanya itu adalah hasil dari kekuatan mereka sendiri. Hati-hati nih Bu gitu. Ibu kalau misalnya ibu seorang wanita kan Bu, ibu tahu mana yang membangun, mana yang menghancurkan kan? Iya. Atau ibu udah sama Syasto? Udah sama permainannya gitu? Atau udah sama pola pikirnya, mindsetnya gitu? Aduh. Jadi kita akan lihat bagaimana ya ke depannya. Ya, aku tengok, perhatikan ya. Begitu ya waktu tahun 2000 tahun 97, jujur saja ya, waktu itu memang aku tidak terlalu mengetahui bagaimana perjuangan mereka. Tapi semakin lama semakin dipelajari, perjuangan mereka luar biasa loh. Apa yang dikatakan Adian Napitupulu itu betul, ya kan? Ya, mereka dikejar-kejar, mereka ditangkap, mereka diintimidasi, kantor mereka dibakar, kantor mereka dikepung, kan begitu. Itu bisa dikatakan itu perjuangan, bukan perjuangan yang gampang gitu. Karena apa? Partai-partai yang lahir pada saat zaman reformasi itu tidak merasakan bagaimana perjuangan mempertahankan partainya di tengah gempuran penguasa waktu itu, kan begitu. Cuman masalahnya makin kesini ku tengok daya juang itu udah nggak ada lagi gitu loh. Ya mereka itu lebih mengedepankan kepentingan elit daripada kepentingan rakyat. Mereka itu ya, bahkan kalau ku perhatikan ya, PDIP ini lucu ya. Kalau misalnya pas lagi kalah, kuar-kuar, kami untuk rakyat. Tapi ketika sudah di atas semuanya, udah lupa kami sama rakyat. Ya, lupa sama rakyat gitu kan. Itu dia, makanya jangan pernah kalian kalian salahkan rakyat ketika 2029 PDIP menjadi partai nomor 3, 4 atau seterusnya. Karena apa? Karena kalian sendiri. Karena ada aku percaya ya, ada pepatah yang mengatakan ketika kita memulai sebuah
tindakan kejahatan, apalagi menggunakan mulut kita, itu sama halnya kita mengubur diri sendiri. Itu sama halnya kita itu dengan menggali kuburan kita sendiri. Makanya ya, maunya lisan-lisan seperti itu tuh dijaga, tidak bisa seperti itu lagi. Ya, cuman masalahnya strategi yang dipakai di Pilpres kemarin itu pula dipakai di Pilkada, makanya kalah. Ya, harusnya kalian itu sebagai seorang politisi, apalagi politisi senior ya, ku bilang sama kalian, ya, hanya orang bodoh yang jatuh ke lubang yang sama. Gitu dia. Dan hanya pengantin baru yang keenakan masuk ke lubang yang sama. Bedakan, kalian itu politisi, bukan pengantin baru. Gitu. Ini enggak cara-cara lama. Kalian udah tahu. Coba perhatikan dia. Mulai dari zaman Bapak SBY ya, playing victim. Ketika makin diserang maka makin makin besarlah kekuatannya. Itu yang dipakai oleh SBY. Masa kalian tidak pelajari sih ilmu yang digunakan oleh SBY? Ya, dan juga itu yang digunakan oleh Bapak Jokowi. Makin kalian serang makin naik namanya. Maunya kalian puji-puji orang, kalau dipuji-puji biasanya terlena, jatuh dia itu. Gitu, ini enggak kalian serang ya. Dan juga ini jujur aja aku bilang ya, kalau misalnya kalian tidak mau lagi menerima perbedaan, menerima ide, menerima gagasan dari kader-kader kalian ya, ini kan begini nih ya, kita kan tidak bisa mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan Ibu Ketum itu benar semua. Kadang-kadang kita lebih mengerti yang di lapangan ini, apalagi contohnya yang ada di kabupaten dan juga ada yang di provinsi contohnya ya. Kita di kabupaten melihat ya, calon bupati yang potensi itu yang ini, calon yang perlu didukung itu yang ini. Katanya Ibu Ketum menentukan pilihan yang lain, kan begitu. Nah, ketika kita bertolak belakang dengan hati nurani kita, bertolak belakang dengan pilihannya Ibu Ketum ya, dan kita menentukan sikap bahwasanya gimana pun juga yang ini yang benar. Menurut kami inilah yang harus dipilih. Menurut kami inilah yang harus didorong. Menurut kami inilah yang harus didukung. Kan begitu, karena apa? Karena inilah yang lebih diterima masyarakat. Kan begitu? Masyarakat begini ini, kan begitu. Tapi oleh karena trik, intrik dan juga rekomendasi ya, yang bisa dikatakan di luar nalar ya, ya udahlah, terabaikanlah semuanya itu. Nah, karena kader tersebut terpanggil ya, terpanggil untuk lebih mengutamakan hati nurani daripada suara Ibu Ketum, ya sudah, tidak apa-apa, terjadilah pemecatan, kan begitu. Jadi makanya ya, sama seperti yang ada di Sumatera Utara, ada beberapa daerah ya, kadernya sendiri itu memilih calon yang di luar dari yang ditentukan gitu. Bahkan mereka sendiri pun juga mengatakan kami siap menerima risikonya gitu. Dan aku rasa bukan di kampung itu, di kampungku biar tahu kalian, kampung kayak gitu ada calon dari PDIP ya, calon bupati, tapi yang didukung Bobi Nasution. Karena sebetulnya dia sudah tahu ya kan, yang dibutuhkan rakyat itu adalah Bobi Nasution, bukan Edi Rahmayadi. Gitu. Jadi kedepannya sebetulnya sebagai ketua umum harus peka ya, harus peka dengan ide dan gagasan daripada kader gitu loh. Jangan terlalu jangan terlalu memaksakan diri, kan begitu. Sama seperti Ganjar kemarin, terlalu memaksakan diri, akhirnya apapun nggak dapat, kan begitu. Coba kalau misalnya Bapak Prabowo gandengan sama Ganjar sebagai wakil, kan dapat gitu. Nggak kayak gini jadinya kalian, kan. Iya ya, jadi kita akan lihat bagaimana ke depannya. Kalau misalnya masih mempertahankan prinsip-prinsip seperti itu PDIP, maka PDIP akan menjadi partai nomor 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya PDIP berbenah diri, jujur saja ya, yang menjadi PR bagi PDIP saat ini adalah berbenah diri, baru yang kedua kembalikan kepercayaan masyarakat. Itu dia. Ya ini sih sebetulnya harus ada ketegasan dari Ibu Ketum, tapi itulah dia. Nggak tahu entah kenapa Ibu Ketum ini pun juga kayaknya mempersalahkan Jokowi, polisi, segala macam. Ya bisa dikatakan lebih seragam lah bahasanya sama si Hasto, nggak ngerti juga aku gitu loh ya.
Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak ya. Jadi kita akan lihat bagaimana tahun 2029 ya. Urutan keberapa PDIP di pemilu 2029. Tulis di kolom komentar ya kan gitu. Oke. Salam NKRI harga mati. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi kita sudah bersama Bang Opung Parbelak. Ya kita sudah menyimak video dari awal sampai akhir dan kita sudah sedikit memberikan wawasan ya dan sedikit memberi pengetahuan. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Opung Parbelak ini bermanfaat ya, dan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan hari ini lebih sehat ya, lebih baik dari yang kemarin. Ya, kalau gitu video kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa kita saksikan lagi video berikutnya ya, yang tentunya akan keluar dengan berita-berita yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.